Apa itu filsafat? Perihal membincangkan filsafat adalah perihal membincangkan manusia. Manusia salah satu makhluk hidup penghuni sebuah planet bernama Bumi. Kedudukannya begitu istimewa karena ia ada dan berdiam di muka bumi dengan bekal yang begitu istimewa, yakni akal budi. Manusia dengan akal budinya mampu mendominasi dan mendikte warna serta corak kehidupan di muka bumi. Manusia satu-satunya makhluk yang menyadari keberadaannya, serta mempertanyakan asal-muasal kejadian dirinya dan alam di sekelilingnya. Manusia, makhluk yang setiap hari berjuang menghadapi takdir semesta untuk menentukan corak kehidupannya sendiri, serta merancang dan memperjuangkan cita-citanya sendiri, berbeda dengan penghuni bumi lainnya. Animal rasional, binatang berakal budi, binatang berpikir, itulah kata pemikir besar jati diri manusia apabila dibandingkan makhluk lain di muka bumi. Ada banyak teori atau konsep mengenai hakikat manusia, tetapi predikat manusia sebagai binatang yang berakal budi kiranya lebih objektif. Predikat tersebut juga tepat jika dipakai untuk menyebut esensi makhluk yang bernama manusia. Bukankah semua konsep dan teori yang berbicara tentang manusia itu pada hakikatnya adalah hasil kreasi akal budi itu sendiri? Dengan akal budi, kesadaran diri, dan hasratnya untuk memahami keberadaan dirinya di muka bumi, manusia kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang paling mendasar mengenai dirinya sendiri. Siapa sebenarnya aku? Mengapa aku ada di muka bumi? Keberadaan aku ini kebetulan atau merupakan bagian dari satu rancangan besar kehidupan? Atau jangan-jangan dirancang oleh sesuatu di luar diriku? Apa yang harus dan tidak harus aku lakukan? Bagaimana caraku mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku? Apa jaminan bahwa cara aku menggunakan pikiran ini benar? Bagaimana aku menguji kebenaran jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaanku yang disediakan oleh lingkungan di sekelilingku? Dan seterusnya, sampai ribuan bahkan mungkin jutaan pertanyaan tentang hakikat hidup maupun kehidupan manusia. Maka manusia pun memulai sebuah petualangan yang luar biasa, yaitu filsafat. Filsafat adalah kisah pergumulan dan perjuangan manusia dalam memahami dunia dan eksistensi serta esensi hidupnya. Begitu akal dan pikiran manusia berfungsi, saat itulah aktivitas kefilsafatan dimulai. Begitu seseorang anak lahir dan akalnya tumbuh sempurna, ia pun akan mulai mempertanyakan apapun di sekelilingnya. Pada saat itulah aktivitas kefilsafatan dimulai. Pergumulan dan perjuangan ini dapat dikatakan sangat menantang dan luar biasa. Tidak banyak orang yang sanggup memelihara stamina intelektualnya dalam mengejar jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dasar kehidupan. Banyak di antaranya yang kemudian menyerah dan menerima begitu saja jawaban-jawaban yang disiapkan oleh dunia sosial dan budayanya, atau tradisinya. Dalam perkembangannya, ia cenderung memilih mengejar hal-hal lain yang menurutnya lebih mudah. Hidup tanpa bertanya, dinikmati saja apa adanya, dijalani saja tanpa mengejar makna. Bagi banyak pengkaji filsafat, peradaban dunia pertama yang mampu melahirkan kesadaran rasional filosofis secara masif adalah peradaban Yunani kuno. Peradaban rasional tersebut lahir dengan mendobrak penjara mitologi yang menjadi modus berpikir masyarakat sebelum kelahiran filsafat. Ahli sejarah Yunani, Herodotus 484 sampai 424 sebelum Masehi dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah berfilsafat. Adapun kata filosofis yang secara etimologis berarti pencinta kebijaksanaan, konon berasal dari Pitagoras 582 sampai 500 sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, baik kata filsafat maupun filosof baik digunakan dalam tulisan-tulisan murid-murid Sokrates. Sangat memungkinkan juga bahwa Sokrates sendiri adalah orang pertama yang banyak menggunakan istilah-istilah tersebut dalam kesehariannya. Filsafat berasal dari satu asumsi yang diungkapkan pertama kali oleh Sokrates 470 sampai 399 sebelum Masehi, bahwa an unica minite life is not worth living. Hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak berharga. Dan will hard thinking about important issues, this truth is it also consoles.
Meskipun berpikir mendalam tentang hal-hal penting itu menyusahkan, tetapi ia juga menyenangkan. Filsafat sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, sekitar 2500 tahun yang lalu, dimulai dengan ketakjuban terhadap misteri dan keunikan dunia. Filsafat dimulai dengan keheranan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, serta berakhir dalam hidup bermartabat dengan memiliki integritas intelektual dan moral. Filsafat dikenal sebagai kajian terhadap problem-problem dasar dan umum, seperti realitas, eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, bahasa, dan sebagainya. Pembeda filsafat dengan disiplin lain adalah cara filsafat dalam mendekati problem-problemnya yang melalui jalur kritis, sistematis, dan berlandaskan argumen-argumen rasional. Filsafat berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Filsafat merupakan perenungan dan telaah terhadap pernyataan-pernyataan paling penting mengenai segala hal sehingga berakhir dalam satu visi hidup yang menyeluruh dan utuh. Filsafat menggunakan seluruh potensi akal budi manusia dalam aktivitasnya mencari jawaban-jawaban terhadap berbagai problem dasar kehidupan manusia. Filsafat bersifat revolusioner sebab ia sering menghadirkan gugatan-gugatan terhadap pemikiran dan tradisi yang diterima begitu saja. Filsafat tidak jarang melawan arus dan pandangan mayoritas karena pandangan mayoritas seringkali penuh dengan bias-bias masa lalu yang tidak selalu relevan dengan masa kini. Filsafat sering menghadirkan kebenaran baru yang lebih dalam dan lebih baik sehingga menggoyang status quo dan menuntut untuk menolak atau menyisihkan beberapa keyakinan hidup yang diyakini tanpa pertimbangan rasional. Tentu saja pengalaman semacam ini tidak selalu menyenangkan, bahkan lebih sering menyakitkan. Pengembaraan intelektual yang dipromosikan oleh filsafat itu bersifat membebaskan, menghindarkan seseorang dari prasangka, ketertipuan, kekeliruan, dan sebagainya. Seorang filsuf, Bertrand Russell, menyatakan mereka yang tidak pernah hanyut dalam aliran filsafat akan menjalani hidupnya terpenjara dalam prasangka-prasangka yang lahir dari anggapan umum, dari kepercayaan-kepercayaan pada satu era atau satu negara, serta dari keyakinan-keyakinan yang berkembang dalam pemikirannya tanpa disertai dengan dipahami dahulu melalui akal sehatnya secara merdeka. Lalu kesimpulannya apa itu filsafat? Sekadar kajian yang kritis dan rasional saja. Muhammad Hatta dalam bukunya Alam Pikiran Yunani mengemukakan bahwasannya pengertian filsafat itu tidak usah dibicarakan karena apabila seseorang telah banyak membaca ataupun mempelajari filsafat, orang itu dengan sendirinya akan mengerti apa yang dimaksud dengan filsafat. Masih menurut Hatta, lebih mudah untuk menyebut karakter berpikir filosofis daripada dibingungkan oleh definisi filsafat yang dirumuskan dengan berbeda-beda oleh para filsuf. Karakter yang dimaksud adalah merentangkan pikiran sehingga sejauh-jauhnya tentang suatu keadaan atau hal yang nyata. Lebih jauh lagi bisa dikatakan bahwasannya sebenarnya tidak cuma membaca dan mempelajari filsafat. Siapapun yang berfilsafat akan melakukan refleksi rasional dan radikal terhadap hidup dan kehidupannya. Ia pasti akan memahami apa itu filsafat dan apa yang dimaksud dengan kata filsafat, meskipun tanpa harus merumuskannya dalam rentetan kata-kata. Berpikir, berefleksi, dan merenunglah. Pahami hidupmu dan ujilah pengetahuan serta keyakinanmu. Maka kamu akan mengerti apa itu filsafat, karena sebenarnya aktivitas-aktivitas itulah yang disebut sebagai berfilsafat.